Kang Deddy Mulyadi, jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Betul Pak. Ya, urusin diri sendiri aja ya KPAI. Masa orang kebijakannya bagus masa diurusin? Parah sih nih KPAI, bikin ulah lagi ya. Coba deh KPAI, udah jangan ngurusin Kang Deddy ya. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus, yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang, kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak, kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik, jangan yang lagi sibuk. Betul Pak, ya. Terus jangan takut Pak, ya. Bapak sudah ada di jalan yang benar. Biar si majalah Tempo dan KPAI cepat kapok ya teman-teman. Bu, lagi kerja dikritik, dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu Bu. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu ini gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Ya dimarahin. Iya kan Bu? Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini Bu, kayak orang mimpin apel, kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh, betul. 2 jam, 3 jam kan. Kan yang enak nggak masuk Bu, udah tiduran di rumah nggak dimarahin. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat, itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Deddy saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweuh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tuh. Betul ya, si ibu ini coba jelaskan deh, KPAI itu fungsinya apa sih ya? Giliran pejabat yang berduit baru diurusin, giliran orang miskin suruh nunggu viral dulu baru diurusin. Itu pun cuman mengamati doang. Ya saya juga mau cuman ngamatin doang, cuman gajinya 26 juta ya. Bapak-bapak ibu juga pasti mau enak tiduran kok ngawasin doang ya. Ya Allah, KPAI ih gemes dah. Fungsi bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu. Artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan, paling datang 1 kali atau 2 jam melihatnya saja.
Itu yang suka menimbulkan Taruh asumsi-asumsi. ini gaji ketua KPAI 26.250, gaji wakil ketua KPAI 24.063.000, gaji anggota KPAI 21.875.000. Wow, ini teman-teman sungguh luar biasa ya. Semua orang pasti mau nih gaji segini. Apakah buka lowongan nggak ya KPAI, kita daftar yuk teman-teman. Enak banget sih gaji segini ya. Pak Is, Ya, dan saya mau nambahkan begini. saya nggak setuju itu. Saya mau menambahkan Kami begini. di KPAI, Sebentar. prinsip partisipasi anak itu penting, Pak. Betul. Mendengar pendapat anak, bertanya kepada anak Betul. itu penting, gitu ya. Betul, oke. Karena yang dididik itu anak, Pak. Iya, Manusia oke. loh. Saya potong sedikit. Ya. Kasih kita lihat negara-negara lain memuji apa program yang ada di Indonesia ini, khususnya yang lagi dikerjakan KDM ini. Ada salah satu negara, Ya. Islandia. Saya ini, Dia sangat bangga dengan kita. Kenapa kita orang Indonesia sendiri tidak bangga dengan program-program Betul, bangsa Pak. kita sendiri? Mungkin Betul, bisa betul, melihat betul. program Mantap. tahun 90-an, 93 yang dilakukan oleh Kodam Jakarta. Menarik yang disampaikan oleh Tirto ID, saya baca tadi gitu ya. Tahun 93 ini program ini pernah jalan yang disebut dengan Sekolah Kodim, Pak. Sekolah Kodim, kemudian sama anak-anak tawuran keresahan Jakarta waktu itu gitu ya. Kemudian masuklah Ngapain disamakan dengan tahun lalu ya teman-teman. Ini otak, ya ampun, astaga. Ini tolong si bapak ini otaknya kemana sih teman-teman? Apakah otaknya didengkul ya? Parah sih ini, sumpah. awalnya sebulan tapi 4 hari Mas Fadil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI gitu. Jadi kita harus belajar di situ gitu. Nggak bisa. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan keluarga, Pak. Karena bagaimanapun juga keluarga punya hak untuk mendidik, mendampingi dan mengasuh. Sumpah sih orang yang kayak gitu tuh cuman bisa teorinya aja ya teman-teman. Cuman bisa ya ngomong doang gitu ya. Prakteknya itu yang nggak ada ya teman-teman. Ya harusnya orang kayak gitu tuh udah ditendang ke laut ya teman-teman. Gemes banget sih. Lah. Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Pelindungan Anak, memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, yang kasus disampaikan oleh Pak Kadep tadi, dia lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi gitu. Bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu kan. Tapi Cuma pertanyaan kita, sudahkah dievaluasi secara transparan? Kita nggak menemukan itu gitu. Apa problemnya? Apakah problemnya anggarannya kah? Atau SDM psikolog profesional tadi tidak tersedia, atau tokoh-tokoh agama kita, tokoh adat kita belum difungsikan misalnya. Ini yang kita inginkan, sinergi, diperkuat ekosistem perlindungan anak ini. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi ekosistem perlindungan anak ada selama-lamanya. Nah ini yang harus kita perkuat. Yang lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja, nggak guna, bacot mulu, nggak ada Saya Pak setuju. Bubarin aja ke PAI soalnya udah nggak ada fungsi lagi sih ya. Udah bener-bener ya teman-teman. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan. Gak guna. Ini dia nih. Orang lain juga bisa ngawasin doang mah ya. Saya sudah sampaikan berulang kali tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, gak ada action, gak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI. Yang bener. Terus gimana dengan kasus seperti ini, kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan? Kocak, kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga kocak. Gimana ini guru ngaji cabuli 16 santri TPA korban disumpah Al-Quran lo agar diam. Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Gimana? Setuju nggak kalian kalau kita bubarin aja KPAI? Setuju, Bang, Orang setuju. cuma ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, nggak ada action. Saya melihat kalau dari kewenangannya ibaratnya macan ompong, ya, nggak ada fungsi saya lihat apa. Tuh kan bener ya. Sekelas Komisi DPR RI ya menyebutkan macan ompong
Udah deh, gak usah sosokan kritik Kang Deddy ya. Diem ya. Apa dibandingkan dengan LPSK. LPSK ini kemarin ada kejadian seorang guru memperkosa muridnya dan menggauli anaknya di Brandan. Ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Betul Pak. Mereka diberi hak prosedural, mereka diberi bantuan rehabilitasi, psikologi, dan fasilitas restitusi. Diberikan kompensasi uang malahan kepada anak korban tersebut. Padahal itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau kita lihat di sini, menyangkut KPAI ini kepanjangannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tetapi kenapa lebih menyentuh lagi LPSK memberikan kontribusi kepada anak tersebut? Ini menjadi pertanyaan juga nih. Apa tugas-tugas KPAI juga? Saya juga di daerah tidak ada menyentuh kok dengan masyarakat yang menjadi korban terkhusus untuk anak-anak. Makanya kalau bisa ini Bu, kita revisi lah ini undang-undangnya. Itu lebih baik Pak. Karena kita ini lebih dominan daripada LPSK yang memberi santunan kepada korban tersebut daripada KPAI ini. Tidak ada apa-apanya. Mengenai kekerasan terhadap anak ya, ini sering terjadi. Saya lihat ya, anak-anak yang khususnya orang tuanya banyak kerja di luarannya, terutama di area pasar yang saya saksikan sendiri. Ketika saya turun ke lapangan, itu setiap pagi tuh anak-anak mereka disabetin sama sabuk orang tuanya. Dan saya juga mendapatkan berita lagi yang menyedihkan ya, ada anak yang sekolah SMA ya, itu pertama kerja sebagai di mengolah kecantikan, ternyata digiring lagi ke Kamboja dan akhirnya di sana dipaksa untuk mengoperasi judi online. Saya sangat berharap KPAI ini merupakan lembaga yang menjadi payung perlindungan khusus terhadap anak-anak kita. Hai, berhenti kamu. Ini Kang Deddy ya teman-teman. Ya, supporter Persikas malah kayak gitu ya, nggak sopan kepada Kang Deddy. Baru kali ini ya teman-teman kita melihat Kang Deddy semarah ini ya. Ini bukan forum Persikat, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, jangan sok jago di sini kamu. Gak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Mantap Pak. Orang-orang kayak gini tuh harus punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini pendidikan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Panggil sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari. Saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana. Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu kuliah di mana. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Udah, dibiarin aja, biarin. Nggak mikir kamu. Ini yang disebut orang harus pakai Lihat ini forum apa. Ini bukan forum Persikas. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Dah duduk, yang ini, dah. Ambil spanduknya. Saya pikir saya takut sama kalian. Hei, kamu Persikas, pindah kemanapun, tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik. Butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Betul gak?
Gitu loh ya. Bung aing teh hayang mau kakawin aing mah lieur. Muridnya dan mengawili anaknya di Brandan, ini LPSK menangani secara khusus. Harusnya ini adalah tugas KPAI sebenarnya. Mereka diberi hak prosedural, mereka diberi bantuan rehabilitasi psikologi. Oke teman-teman semua, itu dia ya, kita sudah menyaksikan beberapa ya video yang sangat viral, yaitu ya KPAI yang mana terus ya mengkritik Kang Deddy sampai tidak mau mengakui kesalahannya ya teman-teman. Ya kita juga mau ya, kalau cuma ngawasin doang gaji segitu ya mau lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga kita sehat selalu, semoga Kang Deddy Mulyadi juga sehat selalu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton ini, terima kasih juga yang sudah like dan subscribe ya, terima kasih semua. Oke, sampai berjumpa next video. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.